perjanjian keterangan dari kemarin, bahwasanya hari ini Bu akan menjelaskan bagaimana cara membuat template sederhana dengan menggunakan kode igniter dan menggunakan Bootstrap. Nah, di sini pertama kita menggunakan download Bootstrapnya terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak Ibu nggak usah boleh yang melakukan download terlebih dahulu juga boleh, karena di sini udah Ibu sediakan di sini hasil dari downloadnya. Nah, pertama jangan lupa kita menjalankan exam dari project kita atau web server. Nah, di sini examnya udah jalan, kemudian kita tinggal ngetik dari localhost kita. Oke, langsung aja kita buka. Di sini kebetulan nama folder project dari Ibu yaitu SI283C. Nah, di sini kita mulai dari awal. Pertama kita membuat folder assets. Karena maksudnya untuk membuat sebuah folder di mana file-file lain atau file-file pendukung seperti CSS, JavaScript. Nah, nanti kita set di dalam sini. Nah, sesuai dengan di sini di dalam aset. Dia itu sama dengan posisinya sama dengan root, sejajar dengan application, kemudian sistem, kemudian beberapa file-file yang terdapat di dalam root. Kemudian sebelum kita memulainya, kita setting dulu ada beberapa yang harus kita konfigurasi. Yang pertama itu config, kemudian root. Kenapa? Karena sebagaimana penjelasan kemarin bahwasanya seperti root adalah pada saat kita meload atau menjalankan dari aplikasi kita atau project yang kita bikin, itu dia otomatis itu yang akan keluar dahulu atau itu yang akan load dahulu. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi terlebih dahulu apa project, folder project atau nama project yang kita bikin. Ini dibuat opsional sih sebenarnya, kalau mau dibikin juga nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. Tapi ini nanti sangat berfungsi pada saat kita kalau seandainya mau menghosting atau mau upload atau pada saat kita menggunakan database mau diekspor atau diimpor kemudian kita pindahkan ke device yang lain, ini sangat butuh. Kemudian kita masuk ke yang Ibu masukkan tadi di dalam config-nya. Nah, di sini application kemudian config. Kita buka, terserah mau kode editornya mau pakai apa. Kebetulan di sini Ibu pakai Notepad++. Nah, di sini kita cari config base URL-nya, kemudian kita localhost kemudian /si283c sesuai dengan nama folder project yang kita bikin. Oke, sampai sini kita masuk ke root. Terdapat dalam application, kemudian kita masuk ke root. Nah, di sini kita bikin base URL-nya atau pada saat kita meload dari project kita itu akan yang terbaca terlebih dahulu adalah front. Berarti controller yang akan pada saat kita menjalankan project kita, controller yang pertama itulah yang akan di load adalah front. Sebagaimana waktu itu pernah nggak Ibu jelaskan bahwasanya kenapa pada saat muncul project kemudian yang muncul itu adalah welcome. Nah, hampir sama dengan seperti ini karena kita dinonaktifkan maka warnanya hijau seperti ini. Nah, ini adalah controller yang pertama yang akan di load pada saat kita menjalankan project kita. Nah, di sini oke ya. Nah, root kemudian controller kemudian root. Nah, di sini front. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kontrol kita. Application, kita masuk ke controller, kemudian kita buka front. Di sini Ibu kalau di sini hanya sebagai eksekusi atau bukan eksekusi atau beberapa perintah-perintah yang akan kita lakukan. Cuman di sini hanya sebagai commands, otomatis program tidak akan dieksekusi. Nah, sebagaimana yang udah pernah Ibu jelaskan bahwasanya untuk menulis sebuah function kelas sebuah kontrol, kelas hampir harus sama dengan nama file yang kita bikin. Di sini kita bikin namanya front, kemudian nama filenya juga front. Nah, di sini index kenapa kita bikin, berarti ada beberapa function di dalamnya. Ada index, kemudian ada why, ada service, ada about, ada kontak. Ini hanya sekedar
review saja atau referensi bagi anak-anak ibu atau bagi kalian. Boleh mengikuti beberapa tab menu di sini, boleh sesuai dengan kreativitas anak-anak ibu, sesuai dengan maksudnya sesuai dengan apa yang dipinginkan, cuman hanya sebagai referensi aja bagaimana cara membuat view, bagaimana melotnya, bagaimana cara memanggilnya. Nah, di sini di dalam indeks ada beberapa view yang kita panggil, ada otomatis ada header, ada home, ada footer. Nah, tetapi header ini dia berada di dalam folder theme. Di sini ada dalam folder page, kemudian kita masuk ke function Y. Di dalam function Y ini dia juga akan memanggil pada saat kita memanggil Y. Y ini juga di dalam header, Y, kemudian footer. Kemudian begitu juga dengan service. Kita masuk ke sini, yang Ibu jelaskan di sini. Nah, oke, kita masuk ke dalam view. Ibu pisah. Nah, application view. Nah, yang Ibu bilang tadi bahwasanya di sini view ini adalah folder, theme ada header, kemudian page ada home, kemudian theme ada lagi, ada footernya. Kita masuk di sini page, di sini theme. Nah, kita masuk ke header yang cakupannya lebih besar. Di sini adalah kode HTML, kemudian ada CSS. Nah, di sini seperti ini adalah title ya, pas awal-awal banget perkuliahan bagaimana kita mencontohkan membuat sebuah judul. Nah, kemudian di sini kita bagaimana memanggil bootstrap kita, karena di sini bootstrap yang kita panggil itu adalah berada di dalam folder asset. Kemudian ada bootstrap, min, CSS, kemudian stylist, sheet. Ini tuh bagaimana cara memanggil CSS-nya. Nah, kita masuk ke sini aja langsung. Di sini ada home, kemudian ada my web, ada web, ada service, ada about, ada kontak. Nah, di sini sobat diperhatikan ada base URL, bagaimana kita memanggil URL-nya. Ada why, ada service. Ini hanya sekedar kalau seandainya kalian mengikuti ini nggak masalah. Yang penting nanti kira-kira tampilan project seperti ini. Ada tab menunya, kemudian ada kontennya. Kita coba demokan dulu. Ini my web. Ini kata-katanya terserah aja sesuai dengan kreativitas anak-anak ibu. Kemudian ada why, ada service, pelayanan yang bisa kami berikan. Misalkan di sini ada info, kemudian ada downnya scroll menunya. Di sini ibu bikin contohnya aja, about-nya my name is Unirosa Mkom, kemudian kemudian di sini ada kontak misalkan pada saat itu tuh seperti biasa sebuah website, kalau ada masalah atau ada yang mau ditanyakan, kita menyediakan sebuah form untuk yang pengunjungnya. Nah, di sini kan ada tadi tuh ada yang why, ada service, ada kalimat-kalimatnya. Otomatis di sini adalah sebuah view. Bentar, sebelum itu kita masuk ke footer terlebih dahulu. Sama kita tahu footer itu adalah catatan kaki dari sebuah website. Itu kan hal yang biasa ya dari sebuah website. Dan di sini Ibu contohkan sebuah template sederhana dengan kode Aniktar dan Bootstrap by Google Scholar. Nah, ini contoh dari footer Ibu. Ini dia masuk link ke Google Scholar Ibu. Kali ini tab optional. Nah, di sini script HBSL, kemudian kita panggil lagi jQuery-nya. Nah, di sini script src base URL, kemudian di sini yang Ibu bilang tadi contoh template sederhana, kemudian Ibu masukkan link dari Google Scholar Ibu. Kemudian targetnya blank, pada saat kita mengklik link tersebut dia masuk ke new tab. Nah, di sini untuk pada saat sama dengan kayak pada saat kata-kata pada saat kita klik tersebut. Nah, di sini kemudian yang kata-kata seperti ini ada why, ada my web, ini yang berada di dalam view. Nah, kita masuk ke sini. Nah, yang Ibu bilang tadi ada about. Di sini yang Ibu bilang tadi mana tadi ya, about. Nah, kata-katanya ini adalah kode HTML semuanya, cuman ekstensinya masih tetap kita menggunakan .php. Kemudian ada kontak, kemudian di sini ada home,
kemudian di sini ada service, di sini ada kata-kata yang Ibu berikan tadi, ini hanya sebagai referensi untuk anak Ibu, seperti kira-kira tampilannya seperti ini. Kalau mau sesuai dengan kreativitasnya silahkan, tapi kalau seandainya mau mencontoh seperti ini referensi, nggak masalah, it's fine. Oke, mungkin untuk penjelasannya bisa dibaca di sini, dan kemudian ditambah dengan video tutorial yang ini. Oke, Ibu tunggu tugasnya, semangat mengerjakan, dan kita ketemu lagi pada saat UAS. Oke, Ibu akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.